untuk kasusnya Suri Tirta itu dilaksanakan di PN Pekanbaru. Nah, hasil persidangan 2 minggu yang lalu itu majelis hakim memutus bebas Suri Tirta dengan alasan tidak menemukan alat bukti, yaitu tidak menemukan unsur suap yang diberikan Suri Tirta kepada Anas Makmun yang sebesar 3 miliar ya. Nah, melihat dari hasil putusan tersebut, kami sebagai koalisi merespon putusan tersebut karena seharusnya majelis hakim sudah punya gambaran, karena dari beberapa sidang sebelumnya sudah terbukti seperti kasusnya Anas Makmun dan Bulan Manurung juga sudah disebutkan bahwasanya mereka bersama-sama dalam hal merubah izin dari Kota Palma untuk dibuktikan di wilayah Ibu ya. Nah, makanya pagi hari ini kita mau bikin diskusi, telah hadir bersama kita. Yang pertama itu Deputi Wali Riau, Wali Rahman. Makanya pagi hari ini kita mau menunjukkan hari ada Jeffrey Sianturi, Koordinator Umum Senarai, dan Noval Setiawan dari LD Pekanbaru. Untuk kita pengen pembahasan awal ini, kita pengen mendengar temuan-temuan teman-teman Senarai yang dari awal sampai putusan itu memantau persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Nah, kita pengen tahu sebenarnya dari pemeriksaan saksi hingga ahli, apakah benar dugaan yang disebutkan oleh hakim itu memang tidak ada itu terkait dengan untuk mengawal diskusi ini. Kita pengen mendengarkan bahan dari teman-teman kita dari Senarai. Mungkin Jeffrey bisa mengawali diskusi kita pada sudah Jeffrey misalnya. Terima kasih kawan-kawan abang-abang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara diskusi konferensi terkait putusan Suri Tirta yang dibacakan hakim Kamis lalu 9 September. Kita tolong bantu. Ini bagian dari rilis bersama antara Senarai dan Wali yang kita sama-sama menyayangkan bahwa kenapa hakim justru percaya dengan Suri Tirta mengabaikan Anas Makmun, Zulher, Cecep Iskandar, dan Bulan Medali Mas Manurung. Kita menyayangkan bahwa kenapa Suri Tirta bisa dilepaskan, padahal dia bagian dari otak yang disuruh oleh Surya Darmani sebagai pemilik Duta Palma untuk menyuap Anas Makmun agar melepaskan 100 kawasan hutan PT Duta Palma 1, kemudian 3 anak grup Darmes Agro yang berada di Indragiri Hulu. Sebelum kita masuk ke dalam, Suri Tirta ini bekerja sebagai legal manager kantor perwakilan Pekanbaru untuk PT Duta Palma. Dia yang mengurusi semua legal juga perizinan perusahaan yang berada di Riau. Atas putusan yang kemarin tanggal 9 itu yang diketuai oleh Saud Maduli, Ketua Pasar Ibu, yang juga Ketua Majelis Ketua PN Pekanbaru, didampingi oleh Sarudi sebagai hakim kadir, kemudian juga Dalina Darwis sebagai hakim ad hoc tipikor, yang menyatakan bahwa mereka membebaskan Suri Tirta karena Suri Tirta tidak terbukti sah dan meyakinkan memberikan uang atau berjanji kepada Anas Makmun melalui Bulan Manurung. Kemudian keterangan yang disampaikan oleh Anas Makmun tidak bisa dipakai menjadi dalil mereka menyatakan bahwa ada penyerahan uang dari Suri Tirta kepada Bulan Manurung, dan juga keterangan yang disampaikan Anas Makmun berubah-ubah dan meyakinkan hakim bahwa mereka membebaskan karena perubahan-perubahan tadi. Tidak ada yang kuat dari keterangan Anas Makmun
untuk menyakini bahwa ada penyerahan duit. Juga tidak ada bukti kuat yang dipakai oleh jaksa KPK untuk membuktikan bahwa ada penyerahan duit. Kita tidak menerima atas keputusan yang disampaikan. Dari hasil pantauan sidang kita, apa yang dikatakan hakim itu bertolak belakang semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Jalan dulu. Lagi. Ini. Jadi kita berdoa pertama-tama dari Anas Makmun bahwa ada percakapan yang dari yang ini kotak seruan itu adalah percakapan hakim waktu menanyakan Anas Makmun dalam persidangan. Itu yang pertama tuh waktu Bapak ini yang bertanyakan Saud. Waktu Bapak OTT Jakarta, bulan Manurung ada menyerahkan uang kepada Bapak. Anas bilang ada. Berapa? 1,6 miliar. Bentuknya apa? Bentuknya campuran. Ada dolar dan ada rupiah. Kemudian apa katanya? Itu dari Duta Palma. Kemudian Duta Palma siapa nama orangnya? Suheri Terka. Jadi kita akan Anas Makmun saja sudah mengatakan bahwa ada penyerahan duit yang dikasih Suheri Terka melalui Duta Manurung. Ini adalah percakapan yang waktu suasananya di Cibubur, waktu Bulan Manurung datang ke Cibubur untuk mengasih setoran duit dari Duta Palma sebelum OTT Anas di Cibubur. Ini dari bagian yang saya bilang tadi. Sesuatu kita tidak boleh memberikan uang jadi bukan keterangan Anas bahwa ada bulan yang mengakui bahwa ada penyerahan duit. Namun tidak didukung oleh bukti yang kuat. Kenapa hakim menyatakan tidak ada bukti yang kuat? Memang selama persidangan jaksa memang tidak ada melampirkan atau membawa barang bukti bahwa ada uang yang mereka tangkap. Jaksa kenapa berkeyakinan bahwa ada suap? Karena waktu OTT yang di Cibubur itu ada uang sekitar 32.000 US dollar yang dibawa oleh Bulat ke Cibubur sebelum OTT. Jadi itu meyakinkan bahwa uang itu dibawa Bulat dari Pekanbaru ke Cibubur untuk Anas, dan uang itu berasal dari Duta Palma. Salah satu itu meyakinkan bahwa jaksa meyakini bahwa ada uang yang diberikan oleh Suheri Terka kepada Bulat untuk Anas untuk melepaskan status kawasan 4 perusahaan yang ada di Bulat. Coba ini keterangan Anas. Ini keterangan juga dari Cecep Iskandar. Ini adalah orang kepercayaan Anas di dinas perkebunan, dinas kehutanan. Dia bilang waktu dia datang jadi ada pertemuan antara Surya Darmani ke Julher, kemudian Suheri Terka dan Bulan Manurung di ruang dinasnya. Waktu itu Julher masih kepala dinas perkebunan, bahwa waktu dia menyerahkan peta perubahan status kawasan hutan, dia waktu itu memang sekitar 5 menit. Dan waktu mereka dalam ruang dinas Julher, Bulan menyatakan kenapa lahan Duta Palma belum dimasukkan dalam peta. Cecep bilang belum ada perintah dari Anas Makmun. Setelah itu dia pulang. Setelah dia pulang, Bulan menelpon dia, segera masukkan status kawasan Duta Palma, kemudian nanti ada 1 miliar yang dijanjikan untuk kau. Gitu bahasanya. Namun juga Cecep juga ada menghubungi orang Duta Palma bahwa dari pembicaraan mereka di ruang Julher itu ada pembicaraan Surya Darmani akan memberikan sekitar 4 atau 5 miliar untuk mereka supaya melepaskan kawasan Duta Palma. Ini juga ketiga keterangannya dari Bulat. Dia membenarkan bahwa ada pertemuan di ruang kerjanya Julher. Kemudian waktu dia datang ke ruang dinas itu, Julher bilang orang Duta Palma minta segera status kawasan mereka untuk perusahaan yang ada di itu dikeluarkan dari status kawasan hutan. Jadi menolak.
dan mereka ada pembicaraan dari Surya Darmani bahwa dia nanti akan bantu Gulat, kemudian kasih uang rokok kepada Gulat. Juga akan memberikan sekitar 8 miliar uang kepada Anas supaya cepat mengesahkan dan menandatangani. Untuk di depan penyerahan duit ada sekitar 3 miliar, kemudian nanti 5 miliar lagi diberikan setelah SK perubahannya ditandatangani oleh Menteri. Gulat juga bilang bahwa waktu setelah pertemuan mereka dalam ruangan Julher, Surya Darmani memberikan amplop kepada Gulat untuk bantuan terima kasihnya di awal supaya dia cepat untuk mengurusnya kepada Abu Anas. Kenapa melalui Gulat? Karena Gulat adalah orang dekatnya Abu Anas waktu itu. Surya Darmani memberikan sekitar 100 juta. Kemudian waktu itu setelah pertemuan di ruangan Julher, Gulat segera melaporkan ke Anas bahwa Duta Palma ingin berubah status kawasannya dan nanti akan dijanjikan duit uang. Dia juga bilang bahwa ada 8 miliar, 3 di depan, 5 setelah ditandatangani oleh Menteri. Setelah itu pas hari Minggu, Gulat itu nyewa hotel di area Duta. Dia didatangi oleh Surya Jakarta di ruang kamarnya nomor 518. Waktu itu dia langsung kasih bawa 2 amplop, satu amplop berisi 3 miliar itu untuk Atu Anas, kemudian 650 juta untuk Gulat. Dan uang itu langsung dibawa Gulat. Sebelum masuk itu perkataan Surya waktu itu adalah ini duit yang kita bahas kemarin, 3 di depan dan kemudian 5 lagi. Ini berulang-ulang, 3 di depan dan 5 di belakang. Uang yang tadi 3 miliar itu langsung dibawa ke rumah Anas siang hari. Uang Gulat datang ke rumah Anas, rumah dinasnya waktu itu masih zaman gubernur. Waktu itu tidak bisa jumpa Anas siang hari karena Atu lagi istirahat. Kemudian sore hari dia datang kembali membilang bahwa ini uang dari Duta Palma. Jawab Atu adalah, yola, nanti kita usahakan. Gitu. Coba. Ini keterangan keempat yang bisa dikatakan bahwa Julher mengakui bahwa ada pertemuan mereka yang di ruangan dinasnya dan dia mau validasi. Waktu itu dia bilang, dengar curhat dari Surya Darmani, bilang ini Pak Gulat ini Pak Gulat ini waktu itu Surya Darmani curhat kepada Gulat ini gila, sudah minta uang, minta saham, minta tanah lagi. Itu betul-betul mengeluh. Itu keterangan dari Julher, dan Julher juga pernah ditawari duit. Ini pengakuan dia pernah ditawari duit oleh Surya Darmani, tapi dia menolak. Ini bahasa dia waktu di persidangan. Ya, dari keterangannya tadi, secara singkatnya memang kita menyayangkan kenapa tidak ini dipakai hakim untuk mempertimbangkan putusannya sebelum menghukum Surya Tirta. Dari yang saya sampaikan tadi, kita sudah berkeyakinan bahwa Surya Tirta ini harus dihukum. Kenapa harus dihukum? Karena dia bagian dari otak, salah satu otak yang memberi uang kepada Atu Anas dan Gulat Manurung untuk supaya lahannya tadi dilepaskan dari kawasan hutan. Kita juga mengkritik kenapa tidak dipakai keterangan Atu Anas dalam persidangan, karena berubah-ubah. Itu jawaban mereka. Jasa KPK bilang kenapa keterangan yang menjadi ubah-ubah, karena Atu ini sengaja sengaja membuat skema yang membuat keterangan yang berubah-ubah. Tidak saja waktu jadi saksi di PN Pekanbaru, waktu jadi terdakwa di PN Bandung juga dia sering memberikan kesaksian yang berubah-ubah. Ini jaksa KPK meyakini bahwa ini salah satu strategi dia untuk menutup perbuatan jahat yang sudah dilakukan oleh
Sueri tentang alaupun kita juga mengkritik bahwa dalam putusannya hakim kemarin, hakim berkali-kali memakai putusan Anas Makmun waktu dia jadi terdakwa di PN Bandung. Padahal dari hasil tracking kita, putusan yang dibuat oleh PN Bandung kemudian dikuatkan PT dari Tinggi Jawa Barat itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ada 2 poin sebenarnya yang disampaikan di situ oleh hakim Mahkamah Agung bahwa ini sebenarnya putusan di PN Bandung itu tidak dipakai lagi, dan ini amar putusan yang disampaikan oleh Hakim Agung. Alasan tidak kasasi JPU dapat dibenarkan dan karena putusan PT yang menguatkan PN Bandung kurang lengkap dan tidak sempurna mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Ini yang tidak dilakukan oleh PN Bandung dan juga tidak dilakukan oleh hakim PN Pekanbaru. Seolah-olah hakim tidak memperhatikan ini dan tidak membaca juga. Mereka tidak mempertimbangkan fakta hukum yang membuktikan bahwa ada penerimaan janji atau hadiah. Kedua, walaupun Anas waktu Bandung dibilang waktu hasil OTT dia punya uang sekitar 32.000 US dollar, itu adalah bagian dari uang dia waktu jadi Bupati Rokanville. Ternyata uang yang itu cetaknya tahun 2014. Ini membuktikan bahwa atau Anas waktu itu sudah jadi gubernur. Ini hal-hal kecil yang di Mahkamah Agung terbuka, sedangkan di kita tidak dipakai dan tidak dipertimbangkan, dan juga akan tidak melihat ini sudah dibatalkan putusan PN Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Makanya kita bersama kemarin sudah pakai rilis bersama antara Senarai dan Setelah Hari mendesak supaya jaksa penuntut umum segera kasasi dan minta juga Mahkamah Agung segera periksa hakim yang menangani perkara sudah didata, bila perlu dipertimbangkan supaya hal-hal yang begini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kemudian kritikan kita juga selain bahwa setelah hari Kamis, hari Jumat itu kita tanggal 9 itu hari Rabu, Kamis kita minta putusan atas Sueri Tirta ini, kita tidak diberikan akses layanan untuk mendapatkan putusan. Ini jadi standar pelayanan yang dilakukan oleh PN Pekanbaru. Waktu itu kita langsung berhadapan dengan Saud Maruli, Ketua PN. Dia bilang yang mendapatkan putusan hanya orang berperkara, kalau tidak jaksa atau pengacara. Kita dari dulu sudah sering minta beginian, tapi kita dikasih layanan. Berarti kita mempertanyakan kenapa hakim berpikir demikian. Seharusnya tidak begini juga dalam memberikan akses pelayanan informasi. Kemudian desakan kita yang lain adalah kita minta KPK supaya menangkap segera Surya Darmadi, karena dia bagian dari otak untuk menskemakan ini semua, karena dia juga pemilik, dia juga orang yang ikut bertemu dengan Bulat, kemudian dia orang yang juga ikut menjanjikan ada penyerahan duit 3 janjian 8 miliar untuk Anas Makmun. Itu saja yang mungkin yang bisa ringkasan yang saya sampaikan, nanti kemudian bisa kita perdalam lewat diskusi. Terima kasih Bang. Terima kasih JP. Dari pengantar JP beberapa kesaksian saksi di kasus sidangnya Bulat dan Anas sudah memperkuat adanya unsur pemberian uang yang dilakukan oleh melalui Sueri Tirta ke Anas Makmun. Dan tapi kenyataannya tenaga hukum dalam hal ini majelis hakim tidak memberikan pandangan integritas terhadap teman-teman tersebut, malah membebaskan. Kalau untuk majelis hakim yang tipikor berapa dia?
satu ya, dan itu dia nggak dissenting opinion ya, langsung oke. Seharusnya dia punya pandangan tersendiri karena dia opinion. Oke, selanjutnya kita juga mendengarkan dari gambar putusan ini, tren korupsi juga lagi-lagi di tahun 2020 menjadi salah satu catatan kita. Bebasnya pasca yang Suparman dan lain-lainnya gitu. Ini salah satu rangkaian kasus-kasus bebas yang dipegang oleh KPK sendiri. Nah, kita pengen dengar dari teman-teman LBH bagaimana sebenarnya dengan hukum khususnya di kasus extraordinary, khususnya korupsi di khusus Riau. Karena melihat dari beberapa kasus putusan bebas ini, kita melihat ada pelemahan dari KPK sendiri, dan KPK juga tidak bisa memberikan tekanan kepada penegak hukum, terutama majelis hakim dan masyarakat sipil dalam memberikan dukungan agar kasus alusilaan ini juga tidak menjadi berulang-ulang gitu. Padahal sementara di Riau juga lagi banyak yang misalkan ini juga akan dibebaskan, ada gambaran celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum yang nanti akan merusak lingkungan yang ada di Riau. Mungkin kita pengen dengar teman-teman LBH dulu terkait pandangan tren korupsi dan putusan bebas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua, rekan-rekan, abang-abang sekalian. Nah, ya apa yang disampaikan selama pemantauan sidang, banyak temuan-temuan yang sebenarnya menarik untuk kita bahas dan ulik. Nah, pertama aku mau tanggapin dulu akses putusan yang tidak bisa didapatkan oleh teman-teman senilai. Putusan adalah akses yang bisa diakses oleh semua orang yang berkepentingan. Jadi publik ketika itu menyangkut tentang upaya kelamai gitu ya, itu bisa diakses. Nah, metodenya ketika teman-teman tidak mendapatkan putusan, tentu ada alur gugatan ke KIP ya, masih publik. Nah, itu satu. Nah ya, kalau kita mundur ke 4 tahun ke belakang, sejak 2017 ada beberapa kasus besar yang divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Nah, untuk KPK sendiri itu ada 2 terdakwa yang bebas di PN Pekanbaru. Ada Suparman di tahun 2017, lalu ada Suhari Tirta di 2020. Nah, menarik, ternyata bukan hanya KPK saja yang keok ya di PN Pekanbaru, tapi Kejaksaan Tinggi di Riau juga pernah gagal untuk menjerat menjerat terdakwa korupsi ya. Terbukti itu ada 2017, itu ada 6 orang yang bebas atau lepas ya di tahun 2017. Nah, faktanya menarik teman-teman. Dari 6 orang itu ada mantan kepala BPN, Sekda Meranti ya, kepala BPN Meranti, Sekda Meranti, Bupati Rohol Suparman, ada direktur PT Gerbang Ega Palman, ada mantan kepala BPN Kampar ya, ada DPMD Kabupaten Pekanbaru. Nah, 6 orang itu di tahun 2017 divonis bebas di tingkat pertama, ada bebas ada lepas. Nah, menariknya ketika mereka mengajukan kasasi dan PK itu ditolak, dan ternyata mereka divonis bersalah 6 tahun, sampai 6 tahun dan 6 tahun. Nah, ini tinggi. Setelah dikasasi yang bebas itu ternyata tinggi. Ada apa dengan pemeriksaan di tingkat awal di PN itu ya? Nah, yang bebas dari 6 itu, yang murni berkekuatan hukum tetap itu ada 2. Ada 2 orang, itu Direktur PT Gerbang Ega Palman nggak terbukti
tindak pidana korupsinya, lalu ada Arif Purnomo, DPRD Kabupaten Akan Hulu, ya. Nah, cuma 2 orang itu dari 6, 2 yang murni tidak terbukti sampai kasasi Mahkamah Agung. Nah, selebihnya itu divonis tinggi gitu ya. Ada 4 tahun, ada 6 tahun. Nah, terbukti bahwa apa yang pemeriksaan di tingkat pertama terjadi permasalahan sehingga terjadi koreksi di Mahkamah Agung. Nah, dari 6 orang tadi kita menemukan bahwa ada majelis hakim yang sama, yang serupa membebaskan para terdakwa ini dalam tingkat pertama, ya. Dari 6 orang tadi ada 3 majelis yang sama membebaskan terdakwa 6 orang tadi di 2017. Nah, bahkan satu hakim ya, yang kontroversial kemarin Renaldi Daniko itu dalam 1 tahun 2017 dia memvonis 4 orang terdakwa yang bebas. Nah, dan saat ini beliau langsung mutasi ya ke Sukoharjo, Jawa. Lalu ada editorial juga dipindahkan ke Ragen, Ahmad Derajat. Nah, ini salah satu hakim yang membebaskan Suparman. Ahmad Derajat ini menarik teman-teman. Kalau teman-teman ikut update, beliau mengikuti tes calon anggota Komisi Yudisial dan beliau lolos sampai saat terakhir ya, belum tes dinyatakan lulus secara tapi tahapan-tahapan itu dia lulus. Nah, ini menarik untuk dipantau bahwa ada bekas mantan hakim ad hoc tipikor gitu ya, KY lalu dibol, lalu seperti apa ketika dia menjabat sebagai anggota KY gitu. Nah, di tahun 2020 gitu ya, belum sampai kita ke penghujung akhir tahun, ternyata udah ada 4 terdakwa korupsi gitu ya, divonis bebas. Nah, itu menarik juga, satu majelis itu Yudisial Sarudi Yanwar Andi adalah hakim majelis yang memutus 3 terdakwa bebas. Nah, ini PNS di Pansing, mereka memutus bebas. Saat ini prosesnya kasasi. Dan yang terakhir adalah Suheri Tirta. Nah, menarik, Sarudi ya, Sarudi yang disebutkan Mas Nare itu terlibat dalam majelis yang membebaskan terdakwa dalam tahun 2020. Ya, perlu digarisbawahi bahwa selalu ada nama Sarudi di hakim majelis ketika membebaskan terdakwa korupsi yang ada di bawah. Nah, menanggapi teman-teman fakta persidangan bahwa hakim tidak memakai kekuatannya gitu, kapasitasnya sebagai hakim untuk menggali informasi jauh lebih baik daripada seperti biasa-biasa saja gitu. Nah, jadi kalau teman-teman biasa mengikuti sidang pidana biasa gitu, hakim biasanya kalau tidak mau rekod biasanya bertanya apa yang ada dalam BAP. Nah, begitu juga dengan Suheri Tirta gitu ya. Korupsi ketika sedangkan pidana biasa saja itu BAP banyak yang dibuat dalam tekanan ya, dibuat dalam merasa itu tidak sepenuhnya dibenarkan oleh terdakwa gitu, baik saksi. Nah, apalagi sekelas korupsi besar, korupsi kehutanan gitu ya, perizinan, yang terdakwanya adalah manajer yang melibatkan kepala daerah. Nah, ini butuh skema-skema tertentu bagi hakim untuk menggali, apalagi Saud merupakan mungkin ketua PN yang notabene bisa menggali fakta dan membuat pendapat hukum terobosan gitu ya, tidak hanya berdasarkan saksi. Nah, kalau hanya berdasarkan saksi, tentu hakim menyampaikan alat bukti lain, ada keterangan tertulis, bukti, nah petunjuk. Nah, petunjuk menurut kita itu tidak digunakan. Nah, sementara petunjuk itu menjadi salah satu alat bukti dalam hukum pidana, gitu ya. Nah, mungkin catatannya itu, Bang Alun. Jadi begitu banyak. Oh ya, terakhir ini ada perkara nih. Nah, jadi
trennya itu Bang Alul, jadi 2017 itu yang paling tinggi perkara korupsi yang masuk di Pekanbaru 99 perkara, 2 lepas 4 bebas. 2018 ada 64 perkara, 2019 ada 65 perkara, 2020 39 perkara berjalan, ya ada 4 yang bebas. Jadi menarik dilihat 2020 ini apakah tren korupsi meningkat dari tahun 2017 yang lalu yang sempat banyak membebaskan terdakwa korupsi. Nah, kita sama-sama pantau baru di pertengahan hampir ujung ya, ini udah 4 orang yang bebas. Nah, semoga tidak ada lagi terdakwa korupsi yang bebas, karena apalagi kasus-kasus seperti kita menyangkut kerugian negara yang tidak terhingga gitu. Mungkin teman-teman Walhi dan Dikalari menyampaikan bahwa perizinan ini korupsi yang sangat tidak ternilai, tidak bisa dihitung tahun 2 tahun, tapi memang bertahun-tahun dampak dari korupsi perizinan. Begitu aja Bang Alul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah dikasih trennya kalau dari catatan LBH berarti 90% meningkat dan 4 yang bebas ya, itu yang terbaru ya. Itu yang ditambah yang sekarang dari kita. Ya, 2020 aja ya. 10 yang kasus yang ditangani. Nah, menarik juga apa yang saya novel, majelis hakim di PN Pekanbaru juga punya cerita tersendiri. Ada yang mutus bebas, kemudian sekarang hakim ketua PN Pekanbaru juga jadi majelis hakim dan hakim ketua, membahaskan juga kasus dari pidana. Kita juga perlu melihat profil-profil hakim tersebut, terutama dalam hal memegang kasus korupsi. Dari sisi pertimbangan hakim dan pertimbangan hakim anggota dan keseluruhannya, karena belum ada yang bisa memberi efek jerah terhadap kasus-kasus yang besar seperti korupsi sektor sumber daya alam dan fungsi lahan. Nah, selanjutnya kita juga dari kasus tersebut, kita ingin melihat dari luarnya pasca diproses putus bebas dan bagaimana kelanjutan sudah kasus korupsi ini. Apakah memang menurut teman-teman NGO, terutama Dikalari dan Walhi, apakah sudah sampai di situ, atau memang sebenarnya bagaimana peran penegak hukum melihat kasus sumber daya alam sektor air fungsi lahan? Dari laporan koalisi anti mafia hukum itu ada beberapa yang pernah dilaporkan, terutama kasus di Riau juga ternyata belum diproses oleh terutama KPK sendiri. Belum lagi kasus yang sudah bebas. Kita pengen lihat dampak nyata yang dihasilkan dari putusan ini, terutama keberlangsungan laporan yang sebelumnya dan bagaimana situasi kondisi temuan-temuan di lapangan. Nah, kita pengen mendengarkan keterangan dari mungkin bisa Okto dulu dari Dikalari melihat fenomena putusan dan kasus sumber daya alam di Riau pada yang dilakukan. Nah, ini kan harus social distancing ya, jadi nggak mungkin depan semua, nanti sampai, jadi saya kira dari sini aja. Ya, mungkin saya akan menyampaikan terkait kasus ini gitu ya, bahwa tidak berdiri sendiri dia kasus suap, tapi apa yang menjadi hal kenapa suap ini dilakukan dan seperti apa coba saya akan sampaikan. Jadi suap ini nanti sebelum ke yang disampaikan Amir terkait laporan bahwa kasus ini juga sudah dilakukan, nanti akan kita coba. Nah, pertama teman-teman, bahwa suap kasus ataupun Sueri Tirta kemudian Duta Palma yang melibatkan mantan Gubernur Anas Makmur dan Bulan Madura itu adalah satu, tujuannya untuk melegalkan kebun sawit dalam kawasan hutan, gitu ya. Walaupun sebenarnya di Riau ini
banyak kebun sawit dalam kawasan hutan. Namun Duta Palma juga cukup banyak gitu ya, dan dia yang agresif melakukan suap gitu. Nah ini tadi yang sudah dibahas Jepri dan juga dibahas lalu tadi ya, bahwa putusan minggu lalu itu bebas. Saya ingin simpelnya, tadi panjangnya sudah dibahas oleh si Jepri. Saya ingin simpelnya begini, yang menerima suap itu gubernur Anas Makmun. Dia dinyatakan bersalah, divonis di PN PT 6 tahun, diperkuat MA 7 tahun gitu ya. Kemudian perantaranya itu Bulat Manurung, dia sudah divonis di PN 3 tahun, dia tidak kasasi ya, dia terima bersalah juga. Pelaku suapnya Duta Palma gitu ya, melalui surat kita. Kok bebas sih? Sederhananya begitu. Jadi memang hakimnya aneh ini. Padahal kasus ini bukan kasus baru dan sudah terang benderang gitu ya. Anas Makmun yang tua saja sudah dihukum 7 tahun gitu ya. Walaupun dapat gerasi 1 tahun dari Presiden Jokowi, dan kemungkinan dalam waktu sebulan 2 bulan ke depan dia akan bebas untuk kasus suap ini. Itu salah satu poinnya menurut saya. Selain tadi bahwa hakim bermasalah dalam mengutip ataupun melihat putusan PN Bandung yang sesungguhnya itu sudah dibatalkan atau sudah ada putusan yang kuatnya, tetapnya itu putusan kasasinya Anas Makmun. Tapi kenapa dia masih melibat mirip itu saya dengan putusan di PN Bandung. Itu poinnya gitu ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan bahwa suap ini untuk melegalkan sawit dalam kawasan hutan. Nanti kita lihat faktanya bahwa apakah dia kebunnya Duta Palma Group ini di dalam kawasan hutan. Nah kemudian kalau di dalam kawasan hutan itu gimana caranya untuk mendapatkan izinnya gitu. Nah saya mungkin cepat saja gitu ya. Pertama gini teman-teman, kalau kebun dalam kawasan hutan itu ilegal dan pidana hutana dalam Undang-Undang P3H pasal 17 gitu ya. Itu tidak boleh membangun perkebunan tanpa izin menteri, itu tidak boleh. Nah supaya dapat izin menteri itu nama izinnya izin pelepasan kawasan hutan. Nah cara melepaskan kawasan hutan itu ada aturannya, itu di BP 104 tahun 2015 ya. Tata cara perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan gitu ya. Kemudian di pasal 6 itu cuma 2 teman-teman cara mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan itu cuma 2. Satu secara parsial gitu ya, yang kedua itu untuk wilayah provinsi. Untuk wilayah provinsi ini momennya adalah perubahan revisi tata ruang atau rencana tata ruang wilayah provinsi (RW). Jadi kita lihat lagi. Nah ini yang parsial nih paragrafnya. Pelepasan kawasan hutan itu kawasan hutan produksi yang dapat dilakukan pelepasan berupa kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Jadi dia yang tidak produktif. Jadi ada batasan kalau secara parsial gitu ya. Maka Duta Palma itu hanya bisa mengusulkan pelepasan di wilayah yang HPK, hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak produktif. Sedangkan nanti bisa kita lihat di sini kebunnya Duta Palma itu banyak yang tidak di HPK saja, tapi ada yang di HPT, kemudian ada hutan lindung gitu ya. Jadi secara ini dia tidak mungkin atau tidak menggunakan yang secara parsial, maka dia menggunakan cara yang kedua untuk wilayah provinsi, ini RT/RW. Itulah kenapa Duta Palma Suedarmaji Sueditirta itu menyuap Anas Makmun, karena dalam rangka perubahan tata ruang provinsi. Walaupun sebenarnya ini panjang, kalau bahas itu bisa lama sekali. Tapi poinnya begini,
bahwa Provinsi Riau itu sejak 2007 itu sudah mengusulkan untuk revisi tata ruang RT/RW sejak zaman Musli Zainal, mengusulkan 3,5 juta hektar untuk dilepas gitu ya. Kemudian Menteri sesuai ini bikin timdu. Ini sudah dilakukan ya, bikin timdu 3 tahun kerja sampai 2012, maka disetujui atau direkomendasi oleh tim terpadu yang dibentuk Menteri itu 2,7 juta hektar dilepas. Kemudian 2014, ini poin krusialnya nih, 2014 Zulkifli Hasan, Menteri Pertahanan saat itu menerbitkan SK 673 tahun 2014 tentang panjang deh, tapi pokoknya tentang perubahan fungsi dan tentang perubahan peruntukan kawasan hutan gitu ya. Yang dilepaskannya 1,6 juta hektar dilepas. Jadi ini salah satu yang titik poinnya di sini, kasus ini. Jadi saat menerbitkan SK 673 tentang perubahan fungsi kawasan hutan itu, Zulkifli Hasan bilang waktu itu pas acara seminar ulang tahun Riau gitu ya, di depan gubernur, bupati, Zulkifli Hasan bilang kurang lebihnya begini, ini hadiah untuk Riau gitu ya, bahwa ulang tahun saya kasih SK perubahan kawasan hutan. Nah, tapi jika masih ada kawasan penting yang tertinggal yang mau direvisi, itu bisa disampaikan, diusulkan revisi. Nah, inilah yang ditangkap oleh Duta Palma. Jadi Zulkifli Hasan itu punya saham itu dia kasus korupsi ini, karena dia menciptakan ruang korupsi gitu ya. Kemudian berproses, maka tadilah yang disampaikan Jeffrey, Duta Palma aktif mendatangi Cecep, Zuhair gitu ya, untuk memasukkan usulannya. Kemudian Cecep, karena Cecep dia tidak pejabat biasa, tidak mau, saya mau kalau ngerjain ini harus suruhan dari gubernur gitu ya, maka disuaplah gubernur melalui Anas, maka suruhlah Cecep masukkan itu. Nah, tapi sedang ini berproses terus, jadi Duta Palma nggak hanya ke provinsi, ke Zulhas dia juga melakukan lobby. Jadi dia atas bawah dia lakukan lobby sama Zulkifli Hasan. Di sana dia datang, dia kenalin sama stafnya, tolong dibantu ya si Surya Dharma ini. Jadi dia bilang stafnya untuk membantu, tapi stafnya mengaku nggak tahu suruh bantu apa. Nah, jadi lobbynya atas bawah. Saat ini berproses gitu ya, tanggal 24 ya, 25 September itu OTT terjadi di Cibubur. Maka kenalan barang ini kan, tapi 4 hari setelah itu Zulkifli Hasan itu buru-buru menerbitkan SK penetapan. Jadi tadi kan 673 perubahan, penetapannya itu SK 878 tentang kawasan hutan Provinsi Riau. Itu 4 hari sejak OTT. Buru-buru sekali gitu ya, kayaknya ada apa gitu. Kemudian yang kedua, ada fakta lain teman-teman, bahwa selain dugaan keterlibatan Zulkifli Hasan tadi sebagai yang buka uang, yang kedua, ini kan hanya 2 bulan ya, 1 bulan malah jelang kabinet SBY berakhir, otomatis tinggal sebulan juga masa jabatan Zulkifli Hasan. Dan di sisi lain, sejak Mei gitu ya, itu Mei 2014 Zulkifli Hasan itu adalah ditetapkan sebagai sudah legislatif. Jadi sebelum itu adalah caleg ya, caleg dan DPR RI Dapil Lampung 1 kalau nggak salah. Jadi dia tentu butuh duit, makanya direkomendasi yang rilis kita kemarin bahwa Surya Darmadi yang sekarang buron itu harus ditangkap karena dia jadi salah satu saksi kunci untuk membuktikan keterlibatan Zulkifli Hasan.
dalam kasus suap alih fungsi revisi tata ruang provinsi Riau. Ini poin. Jadi wajar nih kalau Zulkifli Hasan juga ada motif di sana, karena dia adalah caleg sampai anggota legislatif terpilih. Jadi dia tahu lah kalau kita caleg butuh puluhan miliar, apalagi untuk tingkat nasional. Itu kisahnya. Nah ini, jadi ini aturan karena Surya Dharma di Kota Palma kebunnya legal, maka dia melakukan aturan ini. Dia masuk dalam permohonan izin pelepasan kawasan hutan yang untuk wilayah provinsi. Tambah lagi dibuka peluang itu oleh Zulkifli Hasan. Nah ini yang tadi sudah ditetapkan sebenarnya lama ya, 5 tahun gitu. Anas Makmun OTT 14 September, kemudian 29 April KPK baru menetapkan Surya Darmadi, Suheri Tirta, kemudian PT Palma 1. Tapi oke gitu. Oke, ini sudah berani menetapkan yang penyuap. Dan satu lagi yang menarik adalah ini pertama menurut catatan kita, korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi sektor sumber daya alam. Kalau yang sebelumnya itu PT DGI ya di Bali itu bukan sumber daya alam, tapi ini pertama menurut kita. Nah ini kasus yang lama, saya kira. Nah kemudian ini teman-teman, sampai sebenarnya bagaimana perkebunan Duta Palma Group itu sampai sekarang itu masih ilegal teman-teman, sebagian besar wilayah. Ini kalau yang ini yang di Ibu ya, saya ambil ini temuan IOF setelah hari ini ada 6 perusahaan yang di Ibu, tapi yang ada 4 perusahaan yang dimasukkan dalam suap itu. Jadi temuan kita dari 6 perusahaan Duta Palma yang di Ibu itu sampai sekarang itu masih ilegal. Ada yang di Tandidu, ada yang di HPT sampai 2.500 hektar, kemudian di HPK 16.000 hektar. Jadi sangat luas, totalnya itu sampai 30.000 hektar yang di Ibu saja yang masih dalam kawasan hutan. Itu faktanya hari ini, masih dalam kawasan hutan dan ilegal. Tapi ya lagi-lagi masih beroperasi. Bahkan di wilayah yang lain itu misalnya di Kuansi berkonflik dengan masyarakat, sudah ilegal, berkonflik pula dengan negara, lagi-lagi tidak bisa untuk mengalahkan mereka. Nah di kasus korupsi pula dibebaskan. Jadi ini posisinya ini memang penjahat yang lagi dimenangkan. Nah itu temuan kita sendiri. Nah ini temuan Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan DPRD Provinsi Riau. Jadi bukan datanya kita sendiri. DPRD Provinsi Riau tahun 2015 itu kan bikin ya, pansus gitu untuk melihat monitoring. Jadi sama bahasanya kalau di sini menanam di luar pelepasan kawasan, artinya dia menanam di kawasan hutan dan di luar hak guna usaha. Itu sampai 25.000 usaha. Jadi ya mirip-mirip lah, terkonfirmasi gitu. Temuan pansus dengan temuan kita itu bisa dibilang sama gitu, bahwa mereka ilegal gitu. 25.000 di 4 perusahaan ini yang masuk suap tadi. Nah, temuan DPRD Riau juga bukan hanya ilegal gitu ya, tapi dia berdampak pada kerugian. Yang namanya ilegal tidak tercatat, tidak bayar pajak dan segala macam. Ini ada 4 perusahaan, ada rincian masing-masing. PT Banyu Benih Utama itu per tahun 35 miliar lebih kerugian. PT Palma 1 yang tersangka kasus korupsi itu 59 miliar lebih per tahun kerugiannya.
dari Indonesia pajak. Kemudian Panca Agro Lestari itu 12 miliar lebih per tahun. Sibirida Subur itu 26 miliar lebih per tahun. Jadi totalnya itu dari 4 perusahaan ini saja yang nyuap itu per tahun ada kerugian negara 75 miliar. Jadi 4 perusahaan ini per tahun itu ada 75 miliar keuntungan mereka yang nggak dibayarkan ke negara. Jadi kalau cuma nyuap pejabat berapa, 8 miliar ya yang dijanjikan, dan 3 miliar yang baru diserahkan itu kecil sekali, gitu ya, kecil sekali. Jadi ini konteksnya, dan bukan hanya merugikan negara dalam konteks materi, tapi kerugian lain seperti kerusakan lingkungan, hutan itu juga luar biasa. Dan poinnya begini teman-teman, ini kan suap ya, suap itu kan tidak pidana korupsinya sendiri, tapi dalam hal apa dia menyuap itu ada kejahatan utamanya sebenarnya, yaitu kejahatan pidana kehutanannya. Ini juga belum tersentuh, bahwa selama ini dia menikmati 25.000 hektar sawit dalam kawasan hutan itu adalah kejahatan yang belum juga ditindak. Itu juga konteks yang sudah kita laporkan kemarin ya. Kita dengan KNR 2017 awal itu melaporkan 30 perusahaan. 4 perusahaan ini semuanya masuk dalam laporan Polda. Tapi hingga hari ini itu belum ada tindak lanjut. Dulu laporan kita itu yang ditindaklanjuti ada 4 ya. 1 tersangka Udaya, kemudian PTPN, 5 penyidikan, Gada Hera dan air jernih nggak salah itu penyelidikan. Tapi juga sampai hari ini tidak kelihatan. Nah ini jadi kasus suapnya oke, kita jalan terus, tapi kejahatan utamanya malah nggak tersentuh. Saya kemarin nyampein juga analoginya gitu, misalnya kayak apa SJ itu, asusila, artis kan, dia nyuap sanitera supaya rumahnya diringankan atau dibebaskan gitu ya. Itu ditangkap dan itu diproses, tapi kejahatan asusilanya itu tetap jalan juga. Nah ini suapnya ditangkap, tapi kejahatan utamanya itu belum. Jadi kita juga mendorong penegak hukumnya, Polda yang sudah kita laporkan, kemudian KLHK itu untuk menindak Nito Palma Group dalam hal kejahatan kehutanan. Nah ini penting teman-teman. Kenapa itu harus ditindak? Karena kalau lambat, nah ini kaitannya ke sini. Perhatian kita ke sini. Kita jika hari bikin kajian tentang undang-undang P3H dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi yang tadi saya sebut pasal 17 ayat 2B tadi, bahwa perkebunan tanpa izin dari pemerintah pusat, kalau dulu kan menteri ya, sekarang masih menteri karena ini masih berat, itu sekarang akan dijadikan sanksi administratif. Ya, kalau Nito Palma ini tentu pasti adalah subjek yang akan berlakunya pasal ini dalam RUU Cipta Kerja. Jadi akan dijadikan sanksi administratif berupa denda cukup besar memang, paling sedikit 20 miliar, paling banyak 50 miliar. Tapi keuntungan dia setahun tadi udah 75 miliar itu. Tapi gitu ya teman-teman, di RUU Omnibus Law Cipta Kerja kelihatannya besar memang administratif. Tapi kita lihat di pasal 110A sisipannya di RUU Cipta Kerja dalam perubahan undang-undang P3H. Jadi bahasanya begini, ayat 1-nya pasal 110 terhadap kegiatan usaha yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Sesuai nggak ini dengan bentuknya kebunnya Surya Darmadi di Kapal Mangku? Pas. Kebunnya sudah terbangun tapi belum memenuhi persyaratan.
maka dia diberi waktu paling lambat 2 tahun. Jadi otomatis dengan ini kalau ini disahkan lah sanksi administratif atau pidana ini nggak bisa jalan. Karena dia punya waktu 2 tahun. Kasih waktu dulu 2 tahun untuk selesai di sini. Nah itu dengan proses yang dia melakukan swab dan segala macam itu dia akan mainkan lagi. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengacara bagaimana dimaksud pada yang lalu diatur dengan peraturan pemerintah. Nah ini juga bahaya. Nanti sedangkan RUU-nya aja yang desain timnya tarik kaki asosiasi perusahaan. Jadi peraturan pemerintah juga rawan diintervensi. Nah itu ini dampaknya legalkan korporasi tadi. Kalau masyarakat ya pidana sama kayak karhutla kemarin ini dampaknya. Kalau dia punya kebun kawasan hutan nggak didenda minimal 1,5 miliar maksimal 5 miliar. Mana punya walaupun yang paling kecil masyarakat tentu nggak bisa bayar dari pidana. Di sisi lain kalau untuk perusahaan ada ya pasal ini, tapi kalau untuk masyarakat kita belum nemu mekanisme dia untuk dikasih waktu untuk urus izin dan segala macam. Jadi saya kira itu Pak Adil, bahwa dalam Omnibus Law ini juga jadi poin yang harus kita tolak karena ini akan melegalkan, memudahkan dan melegalkan Duta Palma itu. Di sisi lain ada 1,8 juta hektar ya bagi temuan DPRD ya kasusnya begitu. Ini artinya kita juga harus menolak RUU Omnibus Law. Kemudian ya tentu yang tadi bahwa penegak hukum selain suap tadi sudah banyak dibahas juga kejahatan pidana kehutanan itu harus segera dieksekusi, ditindaklanjuti, ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di luar skema penegakan hukum juga ada motif-motif ya, bagaimana korporasi itu memiliki suatu izin, salah satunya melakukan suap, kemudian membuka lahan operasional dulu sebelum izin itu dikeluarkan. Nah ini menarik teman-teman disampaikan teman-teman Duta Hari ya, karena hasil sampai sekarang mereka juga masih beroperasi dan menikmati hasil dan tidak bayar pajak. Nah yang menjadi sengsara kan juga masyarakat di lapangan juga hanya bisa melihat itu. Kemudian Duta Palma juga mempunyai wilayah kerja selain di Inhu juga ada di Kuansing ya. Nah yang di Kuansing juga mereka melakukan hal yang sama, yaitu melakukan kejahatan lingkungan terutama kepada masyarakat Kenegirian Siberakun ya. Karena sampai saat ini Duta Palma itu di Siberakun membatasi masyarakat untuk masuk di wilayah kebun tanah ulayat dan padang gembala. Nah di tradisi adat masyarakat Kuansing terus Siberakun itu mereka mengembala kerbau itu ada hamparan ladang ya. Nah sekarang itu nggak bisa lagi karena sudah dibuat parit gajah oleh Duta Palma sehingga mereka nggak bisa masuk. Dan yang terakhir juga ada seorang anak yang jatuh ke dalam 6 meter itu naik sepeda karena dia nggak tahu di sana ada parit batu dan kakinya patah atau terkilir ya. Nah itu juga unsur pembiaran oleh perusahaan, kemudian mereka tidak melakukan kewajiban mereka. Nah dari awal masyarakat sudah mengasih tahu beberapa kerjasama, tapi ada yang mereka lalaikan, yaitu memberikan wilayah tanah itu untuk perkebunan dengan pola KKPA, tapi kan itu tidak diproses. Malahan Duta Palma juga berdiam diri. Puncaknya ketika masyarakat itu sudah di titik akhir, mereka diduga melakukan pengerusakan alat berat dan kantor Duta Palma. Nah, muncul penangkapan ya 5 orang dan salah satunya kepala desa yang diduga sebagai provokator. Nah itu dugaan dari hukum, tapi dan landasan
polisi saat itu adalah CCTV kantor. Nah, versi masyarakat itu CCTV kantor itu bukan lagi merusak kantor, jadi cuma datang ke kantor tapi tidak ada pegawai utama di sana ya. Jadi ada cerita yang kita belum tahu ya, tapi polisi bisa langsung ini ya, memberikan dalil-dalil pasal pengerusakan. Nah, ini juga jadi masalah. Nah, sampai sekarang masyarakat itu masih belum bisa masuk ke perkebunan, belum bisa berkebun, kemudian ladang gembala yang juga tidak terawat, kemudian kerbaunya nggak bisa makan di sana, dan konfliknya masih terjadi. Beberapa teman-teman mahasiswa juga mulai demo, kemudian lain-lain ya. Nah, kita main melihat dari sisi advokasi masyarakat, kebetulan Wali sama jaringan Dikalari dan LBH juga concern untuk melihat perkembangan tersebut. Sampai sekarang itu beberapa pertemuan sudah dilakukan kayak Iring sama DPR, Pemda, dan lain-lain gitu. Nah, masalahnya di informasi terakhir 2 kali atau 3 kali DPR provinsi mengundang pihak Duta Palma itu mangkir. Nah, ini jadi pertanyaan kenapa pihak perusahaan tidak hadir ya, karena kita perlu kejelasan sebenarnya apakah izin mereka itu di sana sudah memang ada atau memang tidak sama sekali ya. Nah, kayak kita pengen tahu kepastian masyarakat sebenarnya bagaimana, apakah bisa mengelola lahan atau memang ada kendala-kendala di lapangan. Nah, kita pengen mendengar penjelasan dari Bung Pandi bagaimana sebenarnya konflik terutama korporasi dan masyarakat ini. Lagi-lagi ada pemaksaan ya dilakukan oleh perusahaan sehingga masyarakat itu dianggap sebagai pengganggu. Malahan dilihat dari stories itu adalah wilayah mereka yang dari dulu memang dinobatkan sebagai wilayah untuk meningkatkan nilai ekonomi dan mengambil hasil-hasil hutan di sana. Pada Bung Pandi kami persilakan. Kita tetap harus melakukan kewajiban menjaga dan melakukan protokol kesehatan. Ini untuk kita baik bercerita soal putusan Suherkerta ini, kawan-kawan sudah menyampaikan soal perjalanan sidang, kemudian proses penegakan hukum, dan juga apa sebenarnya muara dari persoalan ini. Khusus buat Wali, kita menyikapi di soal izin bermasalah, konflik lahan terus terjadi. Jadi dibalik dari tadi penjelasan panjang yang Bung Okto sampaikan bahwa praktek pemanfaatan kawasan hutan ini itu tidak sesuai dengan sebagaimana harusnya. Juga berangkat dari operasional perusahaan yang Duta Palma lakukan di Kuansing, khususnya di Kecamatan Benai, kemudian Kemungkinan Ciberabun. Konflik ini sudah berjalan kurang lebih dari tahun 1998. Ada sejumlah tanah wilayah yang awalnya diberikan hak tolak kepada pihak ketiga, dalam hal ini terafiliasi dengan Duta Palma, yang rencananya atau janjinya itu seluas kurang lebih 5.000 hektar. Kemudian seharusnya ini kan dilaksanakan dalam waktu yang disepakati, tapi sampai tahun ini 2020 kesepakatan tidak urung dilaksanakan. Tapi lahan yang dijanjikan ini yang dikelola oleh pihak ketiga ini sudah duluan digarap, bahkan sudah menghasilkan pendapatan dan keuntungan bagi PT Duta Palma sendiri. Kemudian apa yang menjadi konflik? Ketika masyarakat berusaha untuk menuntut haknya dari hak kelola yang dimanfaatkan oleh perusahaan berafiliasi dengan Duta Palma ini, lagi-lagi masyarakat menjadi tertuduh tindakan pengerusakan alat berat. Yang dalam hal ini ada 5 orang masyarakat, yang salah satunya kepala desa yang tahu betul persoalan ini, itu menjadi tersangka atas kejadian kebakaran alat berat ini. Sementara dalam proses hukumnya tidak dilihat apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab
masyarakat melakukan tindakan ini. Itu tadi bahwa selama ini wilayah padang gembala yang mereka manfaatkan untuk mengembala kerbau, sapi, dan kambingnya ini lagi-lagi tidak bisa diakses, sehingga semakin kuatnya protes masyarakat negara Siberakon ini, perusahaan membatasi wilayah desa dengan wilayah akses masuk yang mereka akui sebagai posisi hak hidup mereka, padahal ini belum merupakan wilayah izin hak hidup mereka. Hal ini yang tadi menyebabkan bahwa karena parit besar ini dibuat dekat dengan wilayah pemukiman yang merupakan wilayah aktivitas masyarakat, terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan beberapa orang anak itu cedera. Nah, padahal selama ini wilayah ini adalah jalan desa untuk menuju wilayah yang mereka gunakan sebagai wilayah gembala. Kemudian dari proses ini sudah berapa kali diadakan pertemuan di tingkat DPRD Kabupaten Pantai sendiri, hingga Gubernur bersama DPRD Riau itu melakukan rapat dengar pendapat yang dilakukan pada 21 Juli. Nah, tetapi dalam hal ini PT Duta Palma tidak hadir. Nah, ini memperlihatkan bahwa dari kejadian yang panjang ini, PT Duta Palma tidak punya etikat baik untuk menerangkan, menjelaskan bagaimana duduk persoalan. Dalam hal ini kan kita melihat bahwa ya mereka sendiri tidak mampu untuk menjelaskan posisi mereka dalam hal ini melakukan tindakan aktivitas yang merugikan masyarakat. Nah, berangkat dari kejadian ini ya sebenarnya Gubernur Riau sudah membentuk tim terpadu penertiban penggunaan lahan ilegal. Nah, ini ya juga untuk mengakomodir ditemukannya hampir 1,8 juta hektar kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh sejumlah perkebunan. Nah, ini kan kita sebenarnya putusan terhadap sidang Syari Tirta ini harusnya dapat membuka pintu persoalan di sejumlah izin yang lain. Tapi lagi-lagi ya hakim tidak memberikan contoh yang baik dan semangat bagaimana menyelesaikan persoalan di Riau. Sama-sama kita ketahui ya, konflik terkait dengan pemanfaatan lahan dalam hal ini kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit itu banyak sekali menimbulkan persoalan. Selain dengan Siberakon juga masyarakat Bonai saat ini sedang berkonflik dengan perkebunan kelapa sawit. Juga di hilir Desa Pungkak itu lebih luar biasa lagi, 21 orang ditangkap karena membakar sebuah alat berat yang akan meratakan kampungnya. Di lain itu juga ada sebuah masyarakat yang saat ini sedang mempertahankan hutannya di di Kabupaten Kepulauan Meranti, di Kepulauan Baru. Ini ada indikasi bahwa perkebunan ada pembukaan kawasan untuk industri hutan tanaman monokultur. Nah, berarti sebenarnya praktek ilegal yang seperti ini itu sebenarnya dapat diatasi ketika pada akhirnya punya niat untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Karena sama-sama kita ketahui ya, konflik yang terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Riau ini tidak jauh berkaitan dengan adanya persoalan izin ilegal. Jadi yang mau saya ingatkan kembali bahwa praktek alih fungsi kawasan hutan yang dilakukan dengan tidak sesuai dengan izinnya dan bahkan sesuai izinnya saja itu menimbulkan konflik, apalagi tidak dengan aturan yang berlaku. Nah, kemudian dari persoalan ini juga Duta Palma merupakan salah satu perusahaan yang hasil perkebunan ilegalnya ini juga dimanfaatkan oleh korporasi besar. Jadi intinya ya tidak ada upaya
tindak lanjut dari sejumlah laporan yang masyarakat sipil sampaikan kepada penegak hukum dan KLHK terkait dengan pemakaman kawasan hutan. Nah, selama ini Gubernur Riau sendiri juga punya semangat yang baik terkait dengan bagaimana mengatasi kejadian kebakaran hutan yang terus terjadi. Tapi lagi-lagi ya semangat ini tidak sesuai dengan praktek di lapangan. Kemarin juga Walhi bersama Jikalari melakukan aksi terkait dengan bagaimana sebenarnya laporan dari kerja tim terpadu penerbitan penggunaan lahan ilegal ini. Nah, itu kan kita bisa melihat bahwa apa sih tindakan yang sudah pemerintah lakukan untuk mengatasi masalah ini. Selain itu juga terkait dengan bagaimana seharusnya masyarakat mendapatkan laporan ini. Kita sudah beberapa kali bersurat, tapi DLHK dalam hal ini sebagai sekretariat tidak pernah melaporkan. Nah, ini kita bisa melihat indikasi bahwa ada apa di balik ini. Kenapa masyarakat tidak dilaporkan? Ini bertentangan dengan semangat Provinsi Riau yang dengan jargon Riau hijaunya itu berusaha menyelesaikan persoalan seperti ini. Bagaimana kita bakal keluar dari persoalan asap jikalau proses penegakan hukum itu tidak dilaksanakan dengan baik, dan juga bagaimana informasi yang seharusnya disampaikan masyarakat itu tidak diberikan serta-merta oleh dinas atau pelaksana teknis terkait dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur. Dalam hal ini ya menyanggung juga soal RUU Omnibus Law. Selama ini masyarakat mengetahui sebuah tindakan ini merugikan atau berdampak pada lingkungan ketika ada izin lingkungan yang terbitkan dan itu bisa diakses. Nah, dalam RUU ini ya ini bakal dihilangkan. Ini juga lagi-lagi bertentangan dengan semangat pemerintah yang selama ini berupaya menyelesaikan persoalan lingkungan yang pastinya juga bakal menyelesaikan konflik, tapi pada prakteknya tidak dilaksanakan dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Kota Palma juga masih banyak perusahaan atau cukong mafia hutan yang menggunakan modus sama merampas masyarakat, terutama mengelola lahan mereka sendiri dengan cara yang melanggar undang-undang tanpa izin, kemudian hasilnya dinikmati dan tidak bayar pajak. Mungkin bisa jadi kemungkinan aku belum tahu juga apakah hasil produksi CPO-nya juga ditampung kemana. Nah, ini juga menarik nih ya, karena dari produksi kebun yang tidak punya izin tapi dia mengekspor keluar ya. Nah, ini kan juga jadi permasalahan baru ya. Nah, kemudian selain itu menyinggung terkait Omnibus Law ini juga adalah instrumen bagi perusahaan untuk tangan itu, membuktikan perilaku jahat dia sebelumnya, kemudian dia dianggap mendukung negara dengan proses izin, tapi seharusnya negara melihat sebelumnya dia ngapain di lokasi tersebut, di lahan tersebut dengan masyarakat gimana, apakah ada kerusakan hutan. Nah, ini juga harus jadi temuan ya. Pertama di Provinsi Riau juga kata Bupati ada tim satgas ya, malahan setelah setahun lebih sampai sekarang juga temuan-temuan yang mereka bilang itu memang sampai sekarang belum tahu lanjutnya apakah di proses pidana atau perdata atau kita nggak tahu. Tidak ada keterbukaan di sana. Kita juga sudah meminta akses informasi, laporan kinerja mereka, tapi untuk mereka itu bukan informasi yang terbuka menurut Kadis yang baru ya, Pak Murad ya. Nah, itu juga menjadi bumerang sedikit bagi Samsul sendiri sebagai gubernur dalam mempertegas program mereka dia itu Riau Hijau tadi, karena instrumen itu tidak menjadi jawaban dalam hal menyelesaikan konflik-konflik teritorial dan konflik-konflik lain terkait sumber daya alam di Provinsi Riau. Karena itu beberapa pemaparan dari narasumber kita, sebenarnya ada yang menanggapi novel mungkin dari pemaparan atau Jepri, ada tanggapan? Ada? Ya, kita bisa buka forum diskusi ya, tanya jawab. Mungkin ada di sini rekan-rekan yang mau bertanya atau memberikan informasi atau menanggapi dari pemaparan narasumber kita di siang ini. Silakan bagi ada yang berikan tanggapan atau bertanya. Apakah ada?
dari teman-teman media. Pak Mayer ada? Oke. Dari diskusi kita ini akan kita bikin bersama ya, karena ini salah satu bentuk respon itu terhadap putusan majelis hakim. Nah, menarik yang dibilang Okto, jadi seharusnya yang dikejar juga Surya Darmadi nih, statusnya itu gimana? Karena suara kita kayaknya hanya on call ya, kita dikabari untuk melakukan tindak-tindak dugaan tipikor. Nah, si Surya Darmadi ini yang harus kita desak kepada KPK untuk segera menangkap. Kemudian kita pengen tahu keterangan dia itu terkait apakah modus yang sudah kita lakukan itu benar atau tidak gitu. Karena di putusan hakim juga sudah diperkuat, apalagi di kasasinya Nas Mamun juga ternyata pembuktiannya sudah benar, dia melakukan cara-cara penyuapan ya. Tapi kan majelis hakim yang menganulir. Nah, kita pengen apakah KPK yang sampai sekarang masih punya taring ya untuk menangkap mafia lingkungan hidup yang di Provinsi Riau, terutama kasus alih fungsi lahan. Karena juga sebagaimana kita tahu, Riau juga RT/RW-nya sedang diproses dan digugat ya. Nah, kita tidak pengen ada praktek-praktek pemutihan atau modus pemberian izin secara ilegal dan cara melanggar aturan terjadi kembali, karena itu akan mempengaruhi di lapangan seperti yang disampaikan tadi, bermasalah dengan masyarakat, kemudian konflik belum selesai, alamnya rusak, dan kebakaran hutan, kemudian konflik satwa dengan masyarakat, dan deforestasi juga akan tetap berjalan. Nah, mungkin itu terima kasih teman-teman pada Jeffrey, Noval, Bung Okto, Bung Pandi sudah memberikan gambarannya terhadap hasil putusan Surya Tirta. Nah, kita berharap juga Senare dan lain-lain jaringannya tetap mengawal putusan ini sampai inkrah di Mahkamah Agung, karena kita perlu penegasan dari hasil putusan ini jadi bahan untuk kita memberikan legal standing menyikapi kasus-kasus lingkungan yang lainnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih pada narasumber yang hari ini dan teman-teman yang hadir. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.